Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Dr. Dwi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang macam-macam peeling. Jadi sebelumnya kan sudah saya bahas ya tentang apa yang dilakukan sebelum peeling atau tindakan setelah peeling. Nah, yang saya bahas kali ini adalah macam-macam peeling. Karena beberapa komentar, "Dok, kalau pakai peeling gini apa? Kalau pakai ini bagaimana?" kayak gitu. Nah, jadi peeling itu dibagi menjadi dua. Yang pertama physical peeling atau memakai alat ya. Jadi kita biasanya ada pakai alat atau bahan untuk melakukan peeling. Nah, salah satunya bisa menggunakan kopi, menggunakan gula atau garam yang estetik gitu ya untuk kecantikan, atau memakai bahan scrub yang biasanya dijual bebas untuk peeling gitu ya. Fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati. Jadi kalau physical peeling itu biasanya hanya sampai epidermis saja. Jadi mulai dari yang stratum corneum atau lapisan kulit yang paling luar sampai ke epidermis. Kalau memakai alat biasanya dengan menggunakan mikrodermabrasi. Jadi suatu alat untuk melakukan peeling dengan alat biasanya sampai mikrodermabrasi. Jadi biasanya tidak terlalu mengelupas ya. Jadi hasilnya langsung kelihatan. Tapi yaitu tadi tidak terlalu dalam. Nah, yang kedua adalah chemical peeling. Jadi chemical peeling itu adalah suatu bahan yang untuk menggantikan sel kulit mati dengan baru, itu menggunakan enzim atau zat aktif ya. Salah satunya AHA, PHA atau BHA. Nah, yang termasuk AHA apa saja? Yaitu salah satunya adalah glycolic acid. Glycolic acid itu persentasenya 4-10%. Itu yang boleh dilakukan di rumah. Jadi kalau lebih dari itu sebaiknya dalam pengawasan dokter ya. Dan kalau glycolic acid saran saya harus ada netralnya. Karena apa? Efek sampingnya itu banyak sekali. Kalau kita tidak menetralkan, walaupun peelingnya itu dihapus, itu peelingnya akan jalan. Jadi sebaiknya ada penetral. Nah, yang kedua itu lactic acid, lebih ringan. Dia dosisnya atau konsentrasinya sekitar 5-10%. Kalau itu yang PHA itu salah satu contohnya adalah salicylic acid. Salicylic acid persentasenya 0,5-2%. Kalau lebih dari itu sebaiknya dalam pengawasan dokter, karena efek sampingnya biasanya dia menggelap dulu terus ngelupasnya lebih heboh. Jadi kadang-kadang kalau tidak diedukasi sebelum peeling, udah kok kayak gini, kadang-kadang sampai kayak luka kayak tergores gitu. Itu nanti ngelupasnya lebih pas. Tapi sebenarnya kalau sudah mengelupas lebih bagus. Cuman kan kita harus memberikan info sebelumnya. Dan yang ketiga adalah lactobionic acid atau BHA. Itu yang biasanya yang dipakai lebih ringan lagi ya. Nah, ada juga trichloroacetat. Kalau trichloroacetat saran saya dalam pengawasan dokter juga boleh, tapi konsentrasinya jangan lebih dari 2% ya. Jadi kalau TCA itu lebih perih dan efek sampingnya juga hampir sama kayak salicylic acid. Jadi efeknya itu ada kusem, terus ada gosong-gosongnya kalau nggak kuat kayak gitu ya. Jadi sudah paham. Kalau ada komentar nanti baru ada part kedua tentang peeling ya. Jadi kalau apa sih dok, kalau misalnya boleh nggak habis peeling pakai ini pakai itu? Saran saya setelah peeling itu, kalau itu bahannya tidak untuk eksfoliasi boleh kalau fungsinya. Jadi kalau bahannya itu untuk menghidrasi atau lebih ke arah nutrisi, boleh memakai serum, boleh memakai vitamin, lotion, boleh, asal itu fungsinya menutrisi. Tapi saran saya kalau di atas rata-rata atau dosisnya tinggi sebaiknya jangan memakai bahan aktif dulu. Tapi kalau persentasenya ringan boleh langsung ditumpuk. Jadi boleh pakai serum, boleh pakai moisturizer gitu ya. Jadi karena ada yang tanya kemarin, dok boleh nggak pakai ini, boleh nggak ini, asal bahannya tidak untuk eksfoliasi boleh. Tapi kalau bahannya untuk eksfoliasi sebaiknya ada jeda minimal 1 kali 24 jam. Terus ada yang pertanyaan juga,
Dok, kalau peeling terus kalau kapan pakai krim malam? Ya itu tadi, kalau peelingnya yang di rumah otomatis kan jaraknya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Kalau di klinik pun juga boleh 2 minggu sekali, tahu rata-rata paling deket 2 minggu ya, karena kalau di klinik kita biasanya pakai konsentrasinya agak tinggi. Kalau ada yang lebih amannya, kalau kadang fungsinya hanya untuk lebih ke arah untuk mengganti sel kulit mati aja, boleh 1 bulan sekali ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa subscribe. Dah.